Ada Once, ada Marcel masih ada nggak? Tadi Marcel mewakili AMKN, tapi ya beliau juga musisi dan juga penyanyi. Dan Once juga tadi ikut. Silakan Once. Oke, Once barangkali ada mau menambahkan tadi poin yang sudah kita bahas dengan Pak Menteri. Ini ada mic-nya, dekat. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan ya dari Pak Menteri kita dapat support khususnya mengenai sistem besar yang sedang dirancang, sistem informasi lagu dan musik, pusat data lagu dan musik. Ya. Semua itu harus dibangun secara konstruktif dan kita nanti dalam waktu dekat akan mengadakan FGD ya, FGD yang forum group discussion yang terdiri dari semua pihak, pencipta, performer, juga IO, juga promotor yang ada, supaya dari sana kita akan bisa menemukan langkah-langkah yang konkret ya, konkret dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Once. Anji mau menambahkan Anji? Udah, oke, baik. Dani udah? Nanggapi Once. Udah di situ. Jadi tadi di Lestari terlalu cepat menyampaikan soal FGD. Kenapa ada FGD? Karena tadi Pak Menteri tidak perlu kita berbusa-busa bicara ya. Begitu Pak Menteri membaca undang-undang, memang ada undang-undang yang saling bertabrakan satu sama lain. Fokus tadi kepada undang-undang pasal 9. Nah itu paling susah saya ngapalin ini Pak. Undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Ya, itu pasal 9. Itu adalah undang-undang yang lebih supreme. Undang-undang yang lebih supreme sehingga semua user, semua pengguna, penyanyi itu sebelum menyanyikannya di panggung itu harus minta izin. Itu adalah undang-undang yang lebih supreme daripada undang-undang pasal 23. Ya, begitu. Maka dari itu FGD tadi itu untuk mengantisipasi bagaimana caranya supaya nanti 2 minggu kemudian semua peristiwa pertunjukan musik itu tidak ada bentrokan. Jadi saya alhamdulillah tadi Pak Menteri tidak perlu kita jelaskan macam-macam. Mungkin karena Pak Menteri udah profesor ya, jadi begitu baca undang-undang dia paham bahwa pasal 9 itu adalah undang-undang yang lebih supreme daripada undang-undang yang lain. Jadi pasal itu dianggap dapat menjadi proteksi yang sudah sangat kuat terhadap pencipta lagu gitu ya. Jadi di pasal 9 itu secara sah seizin pencipta. Nah artinya kalau si pencipta tidak mengizinkan memang tidak boleh. Tidak ditulis begitu, tapi seizin. Pasal 9. Pasal 23-nya itu tadi lex spesialis, lex generalis tadi. Dia kewajibannya hanya membayarkan gitu. Inilah nanti 2 minggu sesudah Lebaran kita duduk bersama ya, dalam forum grup discussion. Tadi sudah disepakati. Karena ada masalah. Nah, tidak dituntaskan. Kalau ada masalah kita nggak bakal ada FGD. Gitu ya. Jadi sementara nih bulan Ramadan udah alhamdulillah dulu lah. Ya udah bisa deket-deketan, senyum-senyuman. Oke. Kita sebelum. Saya nggak boleh dari Mas Ojo, kalian merasa nggak selama ini membayar? Membayar, selama ini kan membayar ya. Saya kalau bikin kontrak dengan IO bahwa mereka yang bertanggung jawab membayar royalti terhadap penampilan saya, mereka harus bayar. Itu dalam kontrak saya. Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Iya, Once tidak punya tanggung jawab untuk membayar. Saya kontrak itu. Saya kontrak. Jadi jangan nanya Once harus bayar. Once tidak punya tanggung jawab untuk bayar. Sama Once berdua nih. Gua kemarin ngusulin. Kayaknya negara ini bersyukur Dani bisa menyuarakan ini, akhirnya royalti jadi penting di Indonesia ini. Sekarang saya nih ngusulin ke negara, tapi Dani setuju nggak sama Once? Kalian berdua ini yang pantas untuk jadi brand ambassador tentang sosialisasi hak cipta di Indonesia. Karena udah minggu kita mesti jelasin dulu. Once tidak punya kewajiban untuk bayar royalti.
Jangan salah tanya lagi. Once tidak pernah punya kewajiban bayar royalti. Yang berkewajiban tuh IO. Udah kita cas dulu deh tangan. Kita sepakat. Pade sebetulnya tentang persiapan manggung konser. Pertemuan ini bakal ngasih izin untuk menyanyikan lagi nggak? Ya nggak bakal lah. Tadi semua pengarang lagu tadi sudah sepakat bahwa semuanya tetap itu. Tadi kan udah dibicarakan dari depan. Untuk Once sendiri? Saya nggak akan lagi bawain lagunya Dani. Nah, baik sendiri maupun bersama Dewa untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Ya, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Jadi saya kira itu bukan dalam rangka penerapan satu hukum positif yang ada ya. Ini hanya urusan pribadi saja. Ya. Kalau hukum positif kita sampai hari ini tidak ada larang-larang itu. Tidak bisa larang-larang. bisa kalau katanya Menteri tadi bisa. Berdasarkan pasal 9 bisa. Iya, pasal 9 itu. Tadi kan kita menyaksikan semua. Pasal 9 itu lebih supreme daripada pasal 23. Pengkhususannya adalah pasal 23 ya. Ya tadi kan ada rekamannya, tadi kan ada rekamannya. Pak Menteri tadi sepakat. Pak Menteri tadi sepakat loh. Makanya Bang Ilai dari saksi-saksi yang lain. Ya boleh. Ya. Buat penengah. Pak Menteri tahu pasal ini. Ini ada di hukum yang umum ya. Lex spesialis birokrat, lex generalis. Apa yang khusus mengesampingkan apa yang umum. Pasal 23 ayat 5 adalah sesuatu yang khusus yang mengesampingkan pasal 9. Semua sarjana hukum pakai menteri pasti tahu itu. Ya sarjana hukum S1, kalau profesor enggak. Pak Menteri kan profesor. Ada videonya, Once kasih nanti videonya ya. Once pasal ada dia hukum itu. Semua sarjana hukum di dunia tahu. S1. Kalau Pak Menteri profesor, doktor, beda makanya. Lagu Dewa gitu kan, karena kan Once kan udah keluar dari Dewa, jadi kembali lagi dari awal, ketika Once sudah menyatakan diri keluar dari Dewa tahun 2010, harusnya konsekuensi logisnya itu dia tidak menyanyikan lagu Dewa 19, itu konsekuensi logis yang harus kita pahami bersama. Kalau mau nyanyi ya minta izin minimal sama pengarang lagunya, saya atau Andra gitu, itu kan moral, ya kan? Itu kan tidak terlaksana gitu loh. Ya, jadi gini, saya setiap kali manggung, saya selalu bikin kontrak. Di dalam kontrak itu ada ketentuan bahwa tanggung jawab pembayaran royalti itu adalah melalui IO, dan itu harus mentaati undang-undang kita yang berlaku. Ya, jadi memang tanggung jawab itu ada di pihak IO. Ya, disitulah memang sosialisasi atau apa ini? Mungkin sikap dari IO kebanyakan ini belum taat. Nah, di samping itu sebenarnya saya itu konstruktif kok. Saya pernah bilang ke Mas Dhani lewat WhatsApp, daripada nagih-nagih begitu, mendingan bilang aja sama lawyernya, buatlah satu ketentuan supaya persentase yang 2% itu dinaikkan, misalnya 10% gitu ya. Harus juga dipertimbangkan untuk itu. Nah, tentu ini mungkin akan ada tentangan dari pihak IO ya, atau promotor. Tapi saya kira itu wajar-wajar saja supaya sistem yang sedang dibangun ini oke, dan saya bisa terima gitu sistem pengumpulan ini dengan persentase yang lebih besar. Cuma yang memang harus dimengerti, ini yang saya suka pikirin, bahwa posisi penyanyi dan pencipta itu berbeda dalam hal royalti itu bukan penghasilan yang didapat dari hasil kerja hari itu. Royalti itu adalah pendapatan yang didapatkan dari hasil kerja